teman-teman, kebetulan saya di sini sudah bersama Bapak Ujang, yang dimana Bapak Ujang ini pada zaman dahulunya pernah mendapatkan titipan seorang anak dari Ibu Ratu Kidul ya, Pak. Iya. Mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi, mungkin langsung diceritakan saja oleh Bapak Ujang. Jadi alur ceritanya seperti apa, Pak, pada zaman dahulunya? Alur ceritanya gini, Pak. Semenjak saya lagi masih di tempat kelahiran saya di Garut ya. Ibu saya bilang anak ibu nanti akan datang ke dataran Sumedang. Ya, alhamdulillah, singkatnya cerita, saya bekerja di Sumedang, ketemu dengan istri saya di sini sampai menikah, Pak. Nah, setelah itu namanya orang sudah menikah pasti dikaruniai anak, Pak. Dan setelah itu saya bukannya saya sombong, untuk saya menegas sama Allah, sering bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah supaya dikasih, yang pertama dikasih kesehatan, Pak ya, rezeki yang barokah, dan keduanya minta anak yang soleh. Anak yang soleh, kalau laki-laki ya cakep, kalau perempuan cantik gitu. Setelah itu, setelah kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan, saya sudah habis sholat tahajud sama istri saya, kelihatan sesosok cahaya biru masuk ke perut istri saya. Berarti itu, Pak, awal-awal menikah ya, Pak? Ya, awal menikah, baru nikah 4 bulan. Baru nikah 4 bulan. Ada itu berarti sosok cahaya biru itu datangnya dari utara, selatan, atau dari selatan. Kata orang Sunda mah dari kidul, Pak. Dari selatan. Dari selatan. Itu kan di sana saya kan tanda tanya, Pak. Tanda tanya apakah itu ada orang yang dolim, apakah ada apa, itu saya di sana takut juga kiriman, takut kiriman. Ya, ternyata itu kan bukan, setelah saya minta yang Maha Kuasa, ada sesosok yang permulaannya sesosok yang berjubah putih ngasih lampu sama saya, itu anugerah dari Tuhan lewat leluhur kamu, katanya. Ada yang datang Yang sosok berjubah putih ngasih tahu sama saya, itu anugerah dari Tuhan, cuman syariatnya lewat leluhur kamu. Saya tanya kan sama orang yang berjubah putih itu, 3 kali dia datang, waktu saya lagi wiridan, dia datang, saya tanya nama dia itu, namanya Eyang Benilaksa, Pak. Eyang Benilaksa. Saya tanya, leluhur saya yang menitipkan sesuatu kepada perut istri saya itu siapa? Leluhur kamu, namanya itu ya. Kalau Eyang Benilaksa ngasih tanya Nyai ya, mungkin dia itu cucunya dia. Itu kan Nyai Roro Kidul Pantai Selatan yang dinamakan Nimas Rarakan Gita. Itu juga anak leluhur kamu, yaitu anaknya dari Prabu Siliwangi, dari istri yang pertama itu. Berarti, Pak, itu di saat sosok putih datang itu kondisi ibu sudah hamil apa belum? Belum, Pak. Baru kalau nggak salah 10 hari setelah ada cahaya yang masuk. Saya kan tanya, saya tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya kan yang ngasih tahu itu leluhur yang berada di sini. Berarti itu datangnya ketika Bapak lagi tawasul, berarti? Ya, lagi tawasul, lagi sosok goib berarti ya, Pak? Sosok goib ya, Pak. Ya, setelah itu, Pak, sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan itu ada keanehan, Pak. Ada keanehan, kenapa istri saya itu maunya itu kalau nasi mah jarang, Pak. Kalau nasi jarang kasih nasi makan. Maunya itu kan seperti buah-buahan, jeruk, apel, itunya minumnya air teh manis dan air putih. Itu sering gitu ya. Saya juga disarankan sewaktu hamilnya jarang makan nasi. Ya, sewaktu hamilnya jangan nasi, dan sewaktu hamil dia itu, sewaktu hamilnya juga dia tuh diuji, Pak. Diuji sama yang Maha Kuasa, hakikatnya saatnya sama leluhur saya, kemungkinan diuji apakah istri saya kuat enggak sampai melahirkan. Ya, setelah 9 bulan dia lahir ke dunia. Sampai sekarang itu saya lahir ke dunia itu sekarang kan udah hampir 24 tahun ya, Pak. Tali pusernya ya, tali pusernya utuh.
enggak kayak orang lain. Kalau orang lain kan hancur, ini hancur. masih ada, Kering. kering masih ada itu Nah tali itu busanya. anak yang dititipkan Ibu Ratu ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak, Laki-laki. laki-laki yang anak pertama, laki-laki. Nah ini yang membuat saya penasaran Pak. Iya, Ini kan banyak sekali orang-orang yang pinter, bahkan banyak sekali dari keturunan prabu-prabu gitu ya. iya. Tapi kenapa kok yang dipilih Bapak gitu yang dititipkan amanah sama Ibu Ratu gitu? Ini yang membuat saya penasaran. Kalau itu Apakah kan Bapak zaman dulunya ada sangkut pautnya dengan beliau? kayak gini Pak, kalau saya dititipkan sama beliau, sama beliau ya. Soalnya mah kalau saya mah Pak, masalah saya berkaitan dengan dia, memang saya berkaitan dengan beliau, dengan Kanjeng Ibu ya, berkaitan kata leluhur saya. Cuman kan saya sering tawasulan mengirimkan doa kepada yang saya tahu, sesepuh-sesepuh yang berada di Garut, yang berada di Sumedang. Saya sering panjatkan doa untuk beliau. Itu nanti keistimewaannya dia menitipkan anak kepada saya, itu kemudian. Mungkin apa Bapak ada keturunan dari Prabu Siliwangi atau bagaimana? Kalau silsilahnya keturunan Prabu Siliwangi, mungkin kakek saya atau uyut saya ya Pak ya, Uyutnya. yang itu keturunan. Kalau sekarang, kalau saya disebutkan sekarang keturunan Prabu Siliwangi, mungkin ke generasi berapa nih? Generasi berapa? Itu biasanya ciri-ciri dari keturunan Prabu Siliwangi, di belakangnya ada tanda hitam itu Pak. Iya Topeng. ada. Kalau saya bukan di itu Pak, kalau saya mah bukan di belakang Pak. Kalau di sini ada yang putih. Kalau intinya tuh yang kayak tompel. ya, yang kayak tompel. Kalau di sini 3 cakradewa Pak ini. Ini seperti ini seperti ini Pak ini. Ini gelap juga. Yang ini. 3 cakradewa itu. Ya ini namanya 3 cakradewa, dan ininya bukunya gini, itu keturunan yang ini. Seperti maung ya. Iya ini. Oh. Itu saya sering di waktu sebelum saya masuk dunia goib, sering ada orang-orang yang pintar. Lihat kuku kamu itu keturunan Prabu Siliwangi, kata dia gitu dulu sebelum saya masuk ke dunia hal goib. Soalnya ini Ibu Ratu nggak mungkin sembarangan menitipkan amanah seperti ini. Iya. Hanya orang-orang khusus. Iya. Dan kebetulan Bapak juga di sini banyak sekali koleksi foto-foto dari beliau ya. Iya. Ini berarti siapa Pak? Oh itu Kangjeng Ibu Ratu Kidul Pak, namanya Ibu Hajar Nur Patmi. Nama aslinya itu Mungkin lanjut lagi penjelasan yang tadi Pak, karena mungkin penonton juga pada penasaran. Iya. Ya, lanjut ke anak yang itu Pak, yang ada amanah dari Ibu Ratu Pak. Iya. Itu keanehan apa yang nampak pada anak tersebut ya Pak? Kalau keanehannya nampak pada dia, orangnya pendiam Pak. Pendiam, jarang kayak orang-orang kayak teman-teman sebaya aja ya. Ya orang pendiam. Kalau dia mah kalau ditanya berjawab, kalau nggak ditanya ya Diam. apa adanya. Meskipun orang ngomong sombong gitu. Iya, ngomong sombong, diam. Memang pada intinya, pada hatinya pendiam. Pendiam, kalau pada hatinya pendiam. Kan kalau untuk minta sesuatu sama dia itu sedikit bicaranya, tapi itu kata orang Sunda mah manjur. Saeutik tapi patri, lamun nyarios deh gitu tah orang Sunda mah. Saeutik tapi pasti. Tapi pasti. Nah Pak, satu saya yang bikin penasaran juga, itu kan Bapak kan dapat keterangan dari sosok goib yang putih itu ya, kalau itu amanah dari Ibu Ratu. Iya. Nah, pernah nggak sekali atau sering Ibu Ratu menampakkan wujudnya ke Bapak itu? Kalau Ibu menampakkannya Pak tiap 3 bulan sekali. Oh ada itu. Ada penampakan. Itu biasanya hari-hari apa itu Pak? Kalau Ibu mah Pak tidak ditentukan harus malam Jumat, malam ada. Ya maunya Ibu datang malam juga apa enggak Pak, enggak jadi masalah. Berarti ke rumah ini pun juga sering datang. Biasanya munculnya di sebelah mana itu Pak? Kalau di sini mah Kak, kalau munculnya, kalau suara itu Pak, suara kereta kencananya dari sana Pak.
datangnya dari jalan. dari jalan sana. Seperti kemarin kan banyak ada yang tawasulan 78 orang ke sini. Ada orang yang kuat energinya, katanya ada suara kereta kencana. Itu kalau kata orang Sunda mah bunyinya girincingan gitu kata orang Sunda mah. Ya saya sama saya bilang, Pak ada yang datang nih, siapa? Nah saya setelah itu saya kedengarannya di kamar ke sini, di kamar di sini kedengarannya itu ibu yang datang mungkin cari anaknya. Kebetulan anaknya nggak lagi tidur di sini, anaknya lagi tidur di calon mertuanya waktu dia datang. Oh udah menikah berarti? Belum menikah. Nah Belum itu menikah. Pak, bentuk komunikasi Bapak sama Ibu Ratu seperti apa Pak? Kalau bentuk komunikasi saya dengan ibu, kalau untuk memanggil ibu cukup dengan tawasulan aja Pak. Cuma dengan tawasulan itu kalau dia amanah, kalau kamu meminta sesuatu jangan kepada makhluk yang lain. Saya juga kata ibu makhluk yang maha kuasa, minta aja kepada yang maha kuasa, nanti ibu juga mendoakan kalian keluarga, katanya gitu Pak. Enggak komunikasi kayak kita gini Ngobrol, gitu, gitu. ya, ngobrol. Cuman kan sebatas batin gitu. ya sebatas batin, cuman dia berwujud itu Pak, berwujud kepada saya itu enggak lama, cuman berdurasi per menit atau per detik, paling lama 1 menit. Nah kalau boleh Pak, itu bisa dideskripsikan seperti apa perwujudannya, misalkan pakai pakaian seperti apa, parasnya seperti apa, Ya. gitu. Kalau perwujudan Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul kepada saya banyak diceritakan sama orang-orang ya, katanya pakai sosok baju hijau. Baju hijau enggak. Seperti apa Pak? Sama saya mah dia bersosok berkebaya putih Pak. Berbaju putih. Saya belum pernah dikunjungi beliau dengan pakaian hijau, putih atau kuning emas. Ke bawahnya pakai samping, pakai sinjang. pakai mahkota juga gitu. Pakai mahkota, kadang-kadang pakai mahkota, kadang-kadang enggak. Nah itu kalau kereta kencananya berarti terlihat nggak Pak sama Bapak? Terlihat Pak, kereta terlihat, cuman berdurasinya per detik atau per menit. Langsung hilang gitu aja. Langsung hilang aja. Kalau suaranya kedengaran Pak. Kalau suaranya kedengaran, kalau keretanya cuman kayak kilat aja Pak, kayak kilat berhenti. Nah, setelah itu mau berangkat lagi kelihatan kayak kilat, udah ini cuman kedengaran apanya kerincing ya Pak. Iya. Nah ini Pak, kata Bapak kan setiap 3 bulan sekali kan Ibu Ratu ini sering mendatangi Bapak. Iya. Nah, itu ingin menyampaikan apa atau apa sih? Kalau ibu datang untuk menyampaikan, seandainya gini, kalau seandainya saya kurang menghadap kepada Allah, ada kekurangan di waktu-waktu beribadah, ada kekurangan, dia itu pesannya itu aja. Pesannya titip anak-anak dia jangan tersakiti, terus didik jasmani dan rohaninya, jangan sampai dia itu masuk ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Udah saya kan pernah sama dia itu saya minta harta Pak. Pernah saya minta harta. Gimana Pak? Coba saya sama ibu saya minta harta. Sama ibu saya minta harta. Bu, saya kan sebagai keturunan atau sebagai yang diberikan, saya minta harta untuk bekal anak saya. Untuk masa depan. Ya, untuk masa depan. Nanti juga ada waktunya. Kalau udah ada waktunya nanti juga dikasih. Cuman kata dia, untuk apa harta itu? Sama saya kan dia untuk saya punya perjanjian dengan beliau. Untuk apa dengan harta itu? Saya dia bilang sama beliau, harta itu untuk beribadah Pak, untuk beribadah. Dan banyak orang-orang yang seperti saya yang banyak yang miskin, orang-orang itu untuk memerlukan kepada orang-orang yang memerlukan tolongan. Itu saya pernah berjanjian dengan ibu, kata ibu begini, boleh nanti udah waktunya saya kasih harta untuk bekal ibadah dan untuk menolong sesama umat. Kalau seandainya kamu ingkar dari janji itu, 1 menit harta hilang lagi. Itu perjanjian berat untuk saya. Makanya saya lagi diuji ini Pak. Nah gini Pak, saya pengen tanya juga. Itu kan mungkin sekarang anaknya sudah dewasa ya Pak. Dewasa, ya. Nah kalau komunikasi sang anak sama Ibu Ratu seperti apa Pak?
yang Bapak lihat tuh? Kalau komunikasi anak saya dengan Ibu Ratu saya belum tahu Pak. Belum pernah di hadapan saya dia berkomunikasi dengan ibunya. Cuman dia kan kalau mau berkomunikasi dia menyendiri Pak. Menyendiri. Kalau dia mau berkomunikasi di siang hari, dia pergi kemana dia berkomunikasi. Saya lihat kan kalau dia lagi tenang duduk kayak gini, tenang duduk kayak tidak ada napasnya. Oh, dia itu lagi berkomunikasi. Dia pernah bercerita Pak, waktu dia kerja di Bandung ada sesosok ular besar. Dia tuh berbicara sama ibunya bersama-sama. Ada sesosok ular besar. Sampai mengejar dia, katanya mengejar dia. Cuman dia bilang gini sama ular besar itu Pak. Saya ini anak bungsunya Kanjeng Ibu Ratu Lelotidur. Ya setelah itu ular itu menjelma seorang putri. Sambil kata dia merangkul sama dia. Saya juga anaknya yang paling besar. Katanya itu kata anak saya. Kalau di Bandung gitu tuh? Ya waktu di Bandung. Nah, kata anak saya. Kalau anak saya mah tidak pernah bohong Pak. Nah, ya, kalau anaknya di mana Pak? Ada di rumah atau? Sekarang lagi ke calon istrinya Pak. Oh, sudah mau menikah. Kalau mau menikah mah masih lama Pak, hampir 1 tahun dan 2 tahun lagi sekolah. Dan saya juga kan udah punya tanggal untuk pernikahan dia itu dari ibu, dari dia udah dikasih. Nah, kira-kira di sini fotonya ada nggak Pak itu Pak? Siapa? Anak Bapak yang dititipkan. Kalau anak fotonya itu Pak. Yang mana? Itu ya itu calonnya kenapa? Yang ini, yang laki-laki ini. Oh, ini calonnya. Nah, ini calonnya masih sekolah. Ini tandanya ini Pak, anak ini tandanya ada tanda-tanda dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, itu kayak orang dioperasi. Kayak orang disilat-silat. Iya, kayak orang disilat sampai sini. Kayak disesar berarti ya berarti. Iya, dari sini. Kayak orang dioperasi Pak. Nah Pak, saya nyinggung yang kata Bapak tadi. Iya. Ini katanya yang ini kan ada 2 nih. Iya. Yang ini siapa tuh yang? Kalau yang ini Pak, Kanjeng Ibu Ratu Kidul, namanya Ibu Hajah Nurpatmi. Kalau ini Kanjeng Ibu Ratu Agung, Ibu Hajah Dewi Siti Roro Kidul. Berarti ya mana? 2 gambar ini berbeda. Berbeda Pak, berbeda. Kalau ini mah ibu batinnya ya yang dititipkan sama saya anaknya itu. Oh, berarti ini kalau itu ini mah Ibu Ratu yang menitipkan amanah. Ya, kalau itu mah eyangnya Pak. Oh, eyangnya. Iya. Cantik dan imut ya. Iya. Kan dulu saya pernah dipanggil ke keraton beliau di sini Pak. Oh, ini. Oh, ini keraton ini. Ini sih yang ada di Pelebuhan Ratu Pak. Oh, ini ratunya di mana ini? Ini yang berada di Pelebuhan Ratu. Ini kamar Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu Pak, ini iya, kamarnya. Oh, berarti Kanjeng Ibu Ratu Kidulnya yang ini Pak? Iya, yang itu. Yang ini ibundanya. Ibundanya Pak. Saya nggak, maksudnya ini yang ini Ibu Kanjeng berarti ibunya. Ibunya, ini anaknya. Oh, ini anaknya Ibu Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Berarti yang menguasai laut Kidul ini yang ini apa yang ini Pak? Yang ini Pak. Oh, yang ini. Yang ini. Kalau itu mah, kalau Kanjeng Ibu Ratu mah seluruh pantai selatan dikuasai sama beliau. Oh, kalau ini cuma kerajaan. Iya. Kidul berarti ya. Oh, kalau ini anak titipan yang dititipkan ke Bapak. Iya, ini. Ini calonnya Pak. Calonnya. Wow. Luar biasa ya. Kayaknya banyak hanya orang-orang khusus yang dititipkan amanah mungkin seperti itu. Iya. Kalau itu kan eyangnya Prabu Siliwangi. Oh iya. Yang mana? Ini eyangnya Prabu Siliwangi, ini Saripati Dayatullah. Saripati Dayatullah ini cucunya ya? Iya. Ini mah proklamator dengan Ibunda Ratu. Nah Pak, itu kan Bapak kok bisa tahu nama-nama itu dari tadi kan nama ibunya Ibu Lanjar Pantai Utara. Oh iya. Pantai Utara. Ibu Ratu Kidul, terus namanya siapa tadi? Hajah Nurpatmi. Nah, itu dari siapa tuh? Ada sesosok senopati yang datang kepada saya sewaktu ada tamu ke saya Pak. Waktu ada tamu dari Pengenaran ya. Dari Pengenaran ada tamu membuat jalan syariat itu namanya. Orang di jalan syariat sakit. Setelah itu dari Pengenaran
semenjak, kalau nggak salah itu di waktu asar, saya setelah habis sholat asar, saya lagi duduk masih di rumah yang belum yang di sana, Pak. Ada 2 ekor kuda yang datang sama saya. Lalu datang 2 ekor kuda putih. Dia bilang disuruh sama Ibu Ratu Kidul untuk menyampaikan namanya seandainya saya kalau hadrah bersalah. Berarti itu mah sebelum dititipin amanah berarti ya? Sesudah Pak, sesudah itu. Sesudah yang itu yang namanya Ibu Hajah Nurpati. Nama Ibu Ratu Kidul itu Ibu Hajah Nurpati katanya. Berarti eyangnya ya? Nurpati. Ibu Hajah. Saya juga baru tahu sekarang. Mungkin penonton semuanya juga baru tahu sekarang. Itu Ibu Hajah Nurpati. Namanya Ibu Hajah Nurpati. Berarti yang istri dari Prabu Siliwangi ya? Yang pertama. Oh, yang pertama yang tadi sebelah. Iya. Yang pertama itu namanya. Ibunya yang eyang berarti. Eyangnya berarti ya. Iya. Yang menikah sama. Kan kalau Bunda Ratu Roro Kidul itu kan anaknya Prabu Siliwangi yang pertama dari beliau dari Ibu. Soalnya saya pernah mendengar katanya yang memimpin pantai selatan itu Ibu Ratu Roro Kidul lah. Iya. Katanya anaknya dari Prabu Siliwangi. Kenapa kok menjadi siluman di pantai selatan? Oh enggak Pak, enggak dari siluman. Oh gimana benar? Enggak dari siluman. Kalau seandainya dia siluman, kepada saya tidak akan ngasih amanah ajaran-ajaran Islam, Pak. Ajaran-ajaran Islam. Kalau saya kurang mengajarkan hal-hal yang dilarang sama beliau, dia marah. Itu kalau Ibu Ratu mah ada sesosok makhluk yang menyerupai dia sebagai Ibu Ratu itu. Berarti banyak yang menyerupai. Tapi kan dia nanti perjanjian sama dia. Kalau Ibu Ratu Roro Kidul mah itu anaknya dari Eyang Prabu Siliwangi. Cuman kangjeng Ibu Ratu Kidul itu Eyang Prabu Siliwangi nikahnya waktu Eyang itu lagi kesasar di tengah hutan. Nah itu bertemunya. Nah, di tengah hutan itu kan kerajaan. Yang membuat saya penasaran Pak, kenapa kok kehidupannya di laut gitu Pak? Begini Pak, kenapa kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul kehidupannya di laut? Dia itu dulunya dia itu teraniaya sampai dia itu kena santet. Makanya dia itu sama orang-orang yang dolim yang suka santet ya Pak ya, dia paling benci. Karena dia tuh dikasih penyakit sama orang-orang yang dolim sampai kalau dikatakan hancur ya mukanya, sampai ya penyakitnya sampai keluar bau. Dia berjalan dari keraton berjalan lewat orang Sunda umurnya, jadi dan gunung pasir gitu banyak dah gitu, sampai ke pantai selatan. Di sana pantai selatan dia akan saking namanya kata orang Sunda mah aral tuh penyakit, dia sampai mau bunuh diri. Ternyata setelah bunuh diri ada sesosok yang berpakaian hitam, bukan pakaian hitam, kayak kata orang Sunda mah pangsinya, kata orang Sunda pangsi hitam. Kamu jangan sampai bunuh diri, dikarenakan kalau bunuh diri itu tidak diridhoi sama Allah. Kalau kamu ingin sembuh penyakit, kamu harus mandi di laut selatan, ya di sana di bawah karangnya. Setelah dia mandi, ternyata setelah mandi dia lagi ke darat, penyakitnya hilang. Oke Pak, saya terakhir Pak, pesan apa yang mungkin Ibu Ratu tekankan ke Bapak, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua Pak? Kalau pesan Ibu untuk saya, Pak ya, pesan untuk saya, kalau meminta sesuatu, kamu jangan kepada makhluk-makhluk yang lain, jangan kepada makhluk-makhluk Allah, minta aja kepada Allah. Cuman dia pasti dia juga ikut mendoakan. Dan pesan sama
orang-orang ya, sama orang-orang ya, Ya, sama umumnya semua. bagi kita. Tapi sama saya, sama orang-orang, jangan sekali-kali bilang Nyai Roro Kidul. Kenapa saya tanya bilang Nyai Roro Kidul? Kan umur kita dengan umur beliau jauh bedanya. Oh iya. Itu sesosok ibu. Nah, sesosok ibu. Dia nggak mau disebut Nyai. Itu pesan. Gitu. Oke Bapak, terima kasih Iya. sudah bercerita dan mungkin pengetahuan juga bagi saya dan teman-teman ya. Terima kasih. Iya. Ayo Pak. Iya. Panjang saya udah mau saya tungtung nama.